Perkenalkan, nama saya Camelia dengan NIM 2502007 dan 015. Perkenalkan, nama saya Sardila Fadriasi dengan NIM 250207055. Di sini kami akan menampilkan video wawancara kami. Selamat menyaksikan. Dah. Permisi Ibu, di sini saya akan mewawancarai Ibu mengenai perjalanan menuju kesuksesan. Dah. Boleh Ibu perkenalkan diri? Oke, perkenalkan nama saya Lisa Kumalasari SPDGR. Saya sebagai seorang pendidik di sekolah SMP Negeri di Bandar Sekijang. Kemudian saat ini dalam proses ikut seleksi beasiswa untuk S2. Nah, Ya. Apa yang membuat Ibu tertarik menekuni bidang ini? Oke, Ibu kan profesinya seorang pendidik, ya. Tertarik dengan bidang ini karena yang pertama, seorang pendidik itu adalah tugas yang mulia, di mana rasa tanggung jawab kita kepada setiap anak atau peserta didik bisa menjadi yang betul-betul anak yang Ya. Apa yang membuat Ibu tertarik menekuni bidang ini dan apa tantangan terbesar yang pernah dihadapi? Yang membuat tertarik menjadi seorang pendidik itu adalah karena pendidik itu merupakan tugas yang mulia dan ganjarannya itu adalah pahala yang besar, ya kan? Kemudian tantangan terbesar mungkin dalam proses perjalanannya yang bertahun-tahun, Ibu mengalami Apa tantangan terbesar Ibu yang selama ini Ibu hadapi? Oke. Yang terbesar itu rasanya meninggalkan anak ketika masih umur bayi, ya kan? Terus masuk sekolah harus tetap menjalankan tugas, sementara anak ditinggalkan ketika umur 2 bulan. Rasanya itu sungguh sangat dilema, harus meninggalkan anak yang masih kecil di rumah. Dan faktor apa yang berpengaruh dalam kesuksesan Ibu? Oke, mungkin ada beberapa faktor. Yang pertama itu kerja keras, ya kan? Yang kedua itu kesabaran, dan yang ketiga itu mungkin loyalitas terhadap suatu pekerjaan. Ya, kesabaran, mengapa kesabaran? Karena proses menuju sukses sekarang, proses saat sudah menjadi ASN sekarang, Ibu pernah mengalami yang namanya fase honorer. Itu berjalan selama 10 tahun dengan gaji yang terbilang itu kecil. Kemudian sabar dengan pendapatan yang begitu, dengan meninggalkan anak, yang mengorbankan anak, tetap harus sabar, berharap ke depannya nanti ada sebuah kebijakan baru, ya kan? Dan terakhir itu loyalitas terhadap pekerjaan tadi. Meskipun meninggalkan anak yang masih kecil, tapi tanggung jawabnya penuh, sehingga harus tetap kembali bekerja seperti biasa setiap harinya. Oke, ada lagi? Apakah pendidikan itu penting berperan dalam kehidupan Kesuksesan? Iya, pasti ya. Karena tak ada kesuksesan itu tanpa adanya pendidikan. Ya, kesuksesan itu berjalan sesuai dengan beriringan dengan pendidikan, ya. Tak ada yang namanya kesempatan atau tak ada yang namanya keberuntungan, ya. Karena keberuntungan itu hadir ketika Anda sudah siap untuk mendapatkannya. Bagaimana cara mendapatkannya? Yaitu Anda sudah selesai dengan proses pendidikan Anda. Untuk kedepannya sukses atau tidak, itu tergantung kegigihan, kesabaran, dan kerja keras Anda. Menurut Ibu, apakah kerja keras lebih penting daripada bakat? Oke. Dan mengapa? Betul. Mengapa orang yang cenderung sukses itu adalah orang yang bekerja keras, ya kan? Bukan orang yang memiliki bakat, ya kan?
kalau Anda bekerja keras, bakat nanti akan tercipta sendirinya. Anda latih diri secara perlahan-perlahan, ya kan, secara disiplin. Kemudian Anda sekarang tidak pandai menjadi seorang dokter, ya kan, tapi Anda memiliki sebuah proses, yaitu belajar sedikit-sedikit, belajar secara mandiri, belajar disiplin, pasti suatu saat bisa menjadi dokter. Tetapi kalau bakat, misalkan Anda bakatnya bisa ada bakat sebagai seorang penyanyi, tapi Anda tidak melakukan latihan, Anda tidak melakukan kerja keras dalam sebuah latihan secara terus-menerus, hanya berharap karena ada bakat tadi, hasilnya tidak akan berkembang. Bakat yang sudah Anda punya akan hilang tanpa adanya sebuah kerja keras. Tetapi meskipun Anda tidak berbakat, ketika Anda memiliki jiwa kerja keras yang tangguh, pasti suatu saat Anda akan berhasil. Dan bagaimana peran keluarga dan lingkungan dalam mendukung kesuksesan ibu? Sebagai seorang guru, tentu peran keluarga itu sangat besar bagi saya pribadi. Yang pertama, support system kita itu ada di dalam rumah itu sendiri, ya kan? Bagaimana kita bisa bekerja dengan baik, bagaimana kita bisa menjalankan tugas dengan baik. Terlepas dari itu, kita tidak memiliki beban di rumah, ya kan? Karena support system kita itu berada di dalam rumah kita sendiri. Apabila support system yang kita miliki itu berantakan dari dalam diri kita sendiri atau dari dalam keluarga kita sendiri, percayalah kedepannya proses kita akan berjalan tidak lancar, karena beban pikiran kita itu udah terpecah, bukan hanya memikirkan sebuah pekerjaan yang seharusnya kita lakukan dengan loyalitas, tapi terpecah karena tidak adanya support system dalam keluarga. Jadi pesan ibu kepada kalian, selagi kalian masih muda, selagi kalian tujuan utama kalian belajar sekarang adalah untuk membahagiakan orang tua ke depannya, percayalah apapun yang kalian lakukan nanti kalian harus meminta restu kepada orang tua kalian, karena restu orang tua itu adalah kunci kesuksesan kalian. Jangan kalian berbuat sesuatu yang menyakitkan hati orang tua kalian, ya. Apa pesan ibu untuk mahasiswa yang ingin meraih kesuksesan? Pesannya terutama untuk adik-adik, ya. Pesan yang pertama itu kalian harus gigih. Arti gigih itu pantang menyerah, ya. Karena banyak sebagian yang kuliahnya atau proses belajarnya itu berhenti karena dia menyerah. Yang pertama menyerah mungkin karena tugas-tugas yang seperti kalian lakukan saat ini, ya kan. Kemudian yang kedua pesannya mungkin ada apa lagi tadi? Motivasi ibu yang membuat ibu terus berkembang hingga saat ini. Oke. Motivasi yang pertama itu tujuan utama kita sukses itu untuk membahagiakan orang tua. Jadi salah satu motivasinya adalah jangan berhenti membahagiakan orang tua. Jadi bekerja keraslah selagi Anda sehat, bekerja keraslah selagi Anda mampu, karena apapun usaha yang Anda lakukan saat ini, percayalah suatu saat mereka tidak akan mengkhianati hasil kerja keras Anda, ya. Jadi teruslah berkeinginan untuk selalu membahagiakan orang tua, selalu membahagiakan keluarga, karena suatu saat yang kalian inginkan itu akan tercapai dengan kerja keras. Terima kasih banyak atas waktunya dan terima kasih pengalaman dan motivasinya. Dan yang diberikan semoga menjadi inspirasi yang baik untuk kami.